Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para santiawan yang pagi ini sedang siap-siap beristirahat, beraktivitas selain kegiatan mengaji pagi, juga kebetulan kalau hari Jumat ini kan libur, jadi setelahnya pada subuh dibatasi aktivitas kegiatan, setelahnya itu sedikit kasih pembahasan lalu bisa beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitil kiram. Summa ila hadatsana khususan al-mu'allif hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun arkanul islami khamsatun. Satu pasal, adapun rukunnya rukun Islam itu ada 5. Jadi rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu bersaksi ae antu yukina alla ilaha, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah. Yang pertama, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa bersaksi dengan keyakinan sepenuhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lihat, yang pertama berarti membaca 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama itu membaca 2 kalimat syahadat. Ketika seseorang masuk Islam itu syarat yang pertama adalah keyakinan mengakui Islam sebagai agamanya. Lalu dia berkeyakinan bahwasanya Tuhan yang wajib diibadahi, wajib disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, lalu dia tinggalkan agama yang semula. Syarat yang pertama itu. Setelah itu meyakini Islam sebagai agama yang benar, meninggalkan agama yang lama, dia harus membaca 2 kalimat syahadat dengan yakin, dengan seyakin-yakinnya, ya, dengan mentasdikan, dengan membenarkan bahwasanya Tuhannya itu
yang diyakini seluruhnya yang menciptakan alam ini adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membawa risalah ajaran agama Islam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rukun Islam yang berapa? Rukun Islam yang berapa? Yang pertama. Itu rukun Islam yang berapa syarat? Pertama. Jawab. Rukun Islam yang berapa? Pertama. Yang pertama. Yang kedua sekarang, wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu yang pertama, ia dengan ikhlas, dengan ridho sebagai orang Islam untuk melaksanakan perintah Allah dengan menjalankan sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu itu pertama subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar 4. maghrib 3. terus isya 4. jumlah rakaatnya ada berapa? 17. Jadi orang Islam itu pertama langkahnya adalah ketika dia melaksanakan rukun Islam harus mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat dulu, mengerjakan sholat 5 waktu. Ya. Setelah mengerjakan sholat 5 waktu, sholat yang dia lakukan itu yakini bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Nah, bukan perintah siapa-siapa, perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, ya, untuk mengerjakan sholat juga sehari semalam. Berapa kali? Berapa waktu? 5 waktu. Nah, setelah mengerjakan, meyakini bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Nggak boleh cuma asal-asalan ngikutin orang, gimana orang sholat ngikut sholat. Bahwasanya sholat itu yakini adalah perintah Allah. Kalau perintah dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dosanya bukan dosa kecil, dosa besar sholat itu. Nah, makanya kita nggak berani meninggalkan sholat. Nah, kalau sudah mengerjakan sholat, meyakini sholat itu adalah perintah Allah, nanti itu sholat bagaimana kita pahami, sholat mampu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang sholat dia akan merasa malu kalau mencuri. Orang yang sholat akan merasa malu kalau dia itu merampok. Orang yang sholat akan merasa malu kalau dia itu berzina. Orang yang sholat dia akan merasa malu kalau dia berkelahi. Orang yang sholat itu akan malu kalau dia itu memfitnah orang. Ya, orang yang sholat akan malu kalau dia itu bermusuhan dengan orang. Jadi sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan, ya, perbuatan keji, kemunkaran yang tadi tuh, perbuatan keji, dia akan merasa malu berdusta, berbohong, dia menipu, malu tuh orang yang sholat. Nah, itu sholat akan punya efek, punya dampak. Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, bahwa sholat itu merupakan zikir yang agung. Ya, zikir yang agung. Kalau lagi sholat Allahu Akbar, yang dibesarkan kan Allah. Makanya nggak boleh hotel, nggak boleh bercanda. Nggak sholat udah mulai takbir Allahu Akbar, kakinya cakap segini, tenang-tenang gini. Jangan. Apalagi kain teman di prosodin.
Prosodin, pas udah prosodin nggak pakai sempak lah. Ayah, nggak boleh. Ya. Nah, rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Kemudian yang ketiganya wa ita'uz zakati, menunaikan zakat. Zakat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, makanya ini zakat yang wajib. Zakat wajib itu zakat fitrah, zakat mal. Ketika Allah perintahkan wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan dari apa yang sudah Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, sumbangkan, didermakan pada orang. Itu kan perintah Allah. Mau banyak mau sedikit, ya kita kasih, kita dermakan. Itu namanya zakat. Zakat fitrah itu kapan adanya? Bulan Ramadan. Zakat itu batas ukurannya ditentukan, waktunya ditentukan, ya. Nah, batas dan waktu ukurannya itu ditentukan zakat. Makanya zakat itu satu zakat fitrah untuk membebaskan badan kita dari kotoran. Ibaratnya zakat itu mandi, ya, ngebersihkan badan kita dari kotoran. Mungkin harta kita yang kita makan terselip haram, terselip subhat. Nah, makanya dizakati. Nah, zakat fitrah itu zakat terkait tentang di saat kita ini hidup brojol, ada awal Ramadan, berarti kita wajib zakat. Nah, lain halnya zakat mal. Zakat mal itu ada batas waktu 1 tahun, ya. Mulai usaha tahun depannya itu di waktu yang sama itu bisa melaksanakan zakat mal. Dan takarannya dibatasi. Kalau misalnya batasannya sekian, dikeluarkannya sekian, gitu zakat mal. Nah, kemudian yang selanjutnya, rukun Islam itu wasaumu Ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini puasa untuk membakar. Ramadan itu maknanya adalah membakar. Membakar apa? Dosa. Ketika seseorang dia berbuat dosa, sengaja atau tidak sengaja, ditumpuk-tumpuk 1 tahun, itu karunia Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Di bulan Ramadan itulah dia sedang membakar dosanya. Makanya di bulan Ramadan itu adalah bulan barokah. Kalau udah barokah itu bulan, ya, berarti ibadah kita makin meningkat. Makanya kalau kita puasa Ramadan tidak melaksanakan puasa, malu rasanya, ya kan? Kita sudah terbiasa puasa itu nggak enak. Kemudian yang keduanya, kita mengejar-ngejar yang namanya masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Belum waktu tarawih udah nongol gitu. Ya, sejadahnya udah duluan, takut nggak kebagian. Itu jadi sejadah di bulan Ramadan itu ajaib, ya. Ajaib. Asal jangan ada uka-uka masuk. Kan uka-uka tuh nggak kelayaban. Uka anak, uka aju, nggak ada tuh uka-uka. Ada orang kalau bulan Ramadan itu kan dilarang tuh, warung-warung remang-remang kan dilarang tuh. Nah, kan itu kan banyak uka-ukanya, banyak tempatnya uka aju, uka anak itu. Nah, di situ nggak boleh tuh. Makanya barokah di bulan Ramadan itu bulan yang banyak meningkatkan amal ibadah, dosa-dosa dihapus. Kadang-kadang orang yang suka maksiat aja pengen melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu bulan barokah. Nah, makanya puasa Ramadan itu adalah wajib. Karena itu menjadi rukun apa? Rukun Islam. Kemudian wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
munggah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu ke Baitullah dalam perjalanannya. Jadi ibadah haji itu wajibnya kapan? Dia punya kemampuan. Berapa kali? 1 kali seumur hidup. Ini mah orang mentang-mentang punya duit ya, zaman sekarang nih. Mentang-mentang punya duit berkali-kali munggah haji, makasihkan ke orang weh. 1, dia bisa meningkatkan ibadah orang lain. Yang kedua, dia bisa dapat pahala ibadah sedekah besar, ya kan? Nah, nggak usah bolak-balik. Cuman sekarang ini munggah hajinya orang bawa gengsi. Umrohnya itu berkali-kali, setiap bulan umroh. Gengsi doang. Biar disebut orang kaya gitu. Dan sekarang mah coba kasihin ke orang, dia dapat pahala gede tuh. Pahala umroh dapat, nyenangin orang dapat, idkhalus surur. Kan pahalanya besar tuh, idkhalus surur. Belum lagi tetangganya itu ada yang kelaparan, dosa dia. Nah, dulu ada Syekh Mubarak, dia nggak berangkat haji, dia udah ngumpulin bertahun-tahun mau berangkat haji. Ada tetangganya itu kelaparan, pemberangkatan itu ditunda hanya sebatas untuk kasih makan. Ternyata ada temennya di kampungnya itu yang sedang melaksanakan ibadah haji, ketemu dia di sana. Akhirnya dapat kabar dari orang alim, dia itu mendapatkan pahala haji, tetap dapat pahala haji. Kalau orang sekarang ini kan ingin dapat ibadah, pahalanya ibadah itu kelihatannya itu harus ditampilin, makanya banyak ria, sholatnya ria, zakatnya ria, sampai haji yang butuh tenaga, butuh dana, butuh kesehatan, keamanan, ya kan? Ini nggak gampang nih, nggak mudah nih melaksanakan ibadah haji ini, karena rukun Islam yang kelima butuh modal besar. Ternyata sia-sia, kan sayang. Mendingan kasih orang tuh yang belum melaksanakan ibadah haji, dia dapat pahalanya. Ya, bukan buat kekasihan ke kamu, maksudnya ya lebih bagus lah ya, bukan jelek, tapi lebih afdol untuk menggapai akhirat kita, untuk melaksanakan ibadah haji, untuk kita bisa memperhatikan banyak orang juga gitu ya. Itu rukun Islam ada berapa? 1. Ya keras suaranya. Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan kewajiban yang lengkap. 1, rukun Islam itu membaca 2 kalimat syahadat. Yang keduanya mendirikan salat. Yang ketiganya menunaikan zakat. Yang keempatnya puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelimanya pergi haji. Ya, munggah haji jika mampu ke mana? Ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, suaranya jelas. Tahu kan, belum ada. Jangan tunjukin, nggak boleh. Anak santri itu susah, seneng, nggak boleh tunjukin. Kalau susah, awal lapar nggak usah tunjukkan. Lapar dengan cara ada lemas, minta, nggak boleh. Tunjukkan ke bahwasanya orang yang bersyukur itu adalah orang yang menutupi kekurangan. Ya, kekurangan. Seakan-akan dia itu mampu, walaupun dia nggak mampu, kan? Nutupin karena itu marwah, harga diri wajib untuk ditutupi. Kalau orang mengasih nggak boleh ditolak, karena untuk menggembirakan dia juga, gitu kan? Nggak menghina orang. Itu aja ya. Jadi rukun Islam ada berapa? 5. 1, baca 2 kalimat. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji jika mampu.
nanti ini ya kamu harus sanggup menjelaskan 5 ini. Ya. Rukun Islam yang 5 jelaskan satu persatunya. Jadi dai itu harus mau jelasin, orang itu jelasin ya. Orang mubalik itu tidak hanya pandai berceramah tapi mampu menjelaskan, mengurai terkait tentang kitab-kitab karyanya ulama. Ya, karena kamu ini masih pemula, ya penjelasan Abi itu sesuaikan. Kalau Abi itu sampai kepada santri yang lama, ini nggak begini caranya, ya. Berarti Abi sampaikan itu nggak simpel lagi, tapi secara terperinci dari ta'rifnya, kemudian itu apa namanya, tata caranya, sampai ke hikmahnya, sampai per kalimatnya dan sebagainya, apa ayatnya itu nanti dijelaskan. Ada kamu pemula, di santri pemula, ini cuman hanya global. Pahami ya, paham. Jadi kita ini harus menyampaikan ilmu itu alimunas ala qadri uqulihim. Apa? Alimunas ala qadri uqulihim. Sampaikan ilmu, sampaikan pemahaman kepada orang sesuai dengan kesanggupannya dalam menerima itu. Jadi kita nggak bisa jejelin, bisa jejelin sekaligus berut gitu kan, pelan biar ngerti. Kayak kamu ini cuman global kayak model begini, nanti berikutnya balik lagi ngaji kitabnya, nanti kan naik lagi tuh. Ini kan karena sapinah, nanti kitab Riyadul Badiah, kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, kitab I'anah, itu jauh lebih luas lagi penjabarannya. Ini simpel itu aja. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala asrafna fatub 'alaina taubah tagsilu kullahuma wastirana al-awradi wa aminil rahdi wa firli walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah ajiratin awsuba wal muslimina ajma'in Rabbi asma fadlan wa judamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli Na'udhu bi kulli sulli Salawat salam Rabbi Alaihi antal habib Wa alihi wa sahbihi Ila darsi sobi Walhamdulillahi Fil bari wa tanahi Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.